Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga dengan anugerah Tuhan yang baru, kita sudah siap menjalani kehidupan kita di hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 12 Oktober 2021. Bacaan kita pagi ini dalam Matius pasal 12 demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara sekalian, apakah yang paling sering kali menjadi penghalang seseorang untuk memohon ampun? Alasan yang paling sering adalah saya tak bersalah, karena saya tak melanggar hukum Tuhan. Saya tak membuat patung, saya tak berzina, saya tak mencuri, dan lain-lain. Saudara sekalian, dosa bukan hanya pelanggaran hukum-hukum Tuhan, bukan juga kegagalan membedakan yang baik dan yang jahat, tetapi dosa adalah ketidaksanggupan kita mencapai sasaran semestinya. Setiap orang hadir ke dalam dunia ini karena Tuhan memiliki rencana dan maksud untuk hidupnya. Ada target yang Tuhan kehendaki untuk ia capai, yakni melaksanakan kehendaknya. Namun saudara sekalian, tidak semua orang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Jika kita hidup tidak sesuai dengan sasaran dan maksud Tuhan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sebenarnya itu adalah dosa. Memang kita tidak mencuri, kita tidak merampok, membunuh atau berzina, tetapi kita tidak memenuhi kehendak Allah atas hidup kita. Maka inilah dosa sesungguhnya. Jadi kita semua belum sempurna di hadapan Tuhan. Kita belum dapat memenuhi seluruh kehendak-Nya. Itulah sebabnya dalam liturgi-liturgi ibadah ada pengakuan dosa. Saat di mana umat sungguh mengakui dosanya. Tapi pertanyaan saya, pada waktu umat masuk acara pengakuan dosa, apakah jiwanya sungguh-sungguh dengan rendah hati datang kepada Tuhan untuk mengaku? Ataukah hanya karena tuntutan tata ibadah saja? Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi semakin kita merasa diri benar, merasa diri lebih baik dan suci, sebenarnya kita semakin jauh dari kebenaran itu sendiri. Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa, ampunilah kesalahan kami. Supaya setiap kali kita berdoa, kita mengingat bahwa sesungguhnya kita umat yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita umat yang rapuh di hadapan Bapa yang Maha Kuasa. Tetapi kasih-Nya yang telah menebus kita, sehingga kita layak di hadapan-Nya. Saudara, namun syarat untuk menerima pengampunan dari Tuhan adalah jika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ayat yang kita baca tadi sebenarnya berkata, ampunilah dosa kami seimbang dengan pengampunan yang kami berikan kepada orang lain yang bersalah kepada kami. Hal ini jelas dalam ayat yang ke-14 dan 15 dari Matius pasal 6. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi jelaslah saudara sekalian bahwa kalau permohonan pengampunan kita sampaikan tidak disertai dengan usaha perdamaian dan masih menyimpan kesalahan orang lain, sama saja dengan kita memohon agar Allah tidak mengampuni kita. Bagaimana melakukan pengampunan? Belajarlah untuk mengerti bahwa kita semua di dunia yang belum sempurna. Sama seperti kita yang punya kelemahan, kita semua belum sempurna. Tapi Kristus sudah mengajarkan arti pengampunan itu bagi kita hingga mati di atas kayu salib. Seringkali kita mengharapkan orang lain sempurna bagi kita, tetapi lupa bahwa kita juga tidak bisa sempurna. Bahkan mungkin kita lebih tak sempurna dari orang lain. Kadang kita mudah melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata sendiri kita tidak lihat. Mari belajar melupakan saudara sekalian. Jangan pernah berkata, saya tak bisa melupakan apa yang ia lakukan kepadaku, begitu menyakitkan dan begitu mengecewakan. Atau setiap kali saya mengingatnya, saya betul-betul terasa sakit. Saudara, Tuhan saja sudah mengampuninya. Mengapa kita susah untuk memberikan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti kita?
Bahkan belajar mengasihi orang yang menyakiti kita walaupun sakit. Hanya orang yang memiliki iman yang sanggup melakukannya. Sebab bukan dia yang melakukannya, tapi Roh Kuduslah yang akan memampukan dia untuk mengampuni orang yang pernah bersalah kepadanya. Jadi, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita bukanlah yang sempurna. Mari kita bersama untuk tunduk dalam kerendahan hati, tulus mengakui keterbatasan kita, dan memberikan hati yang terbuka dan tulus untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dengan demikian, kita layak untuk berkata, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi hari ini. Ingatkanlah kami tentang prinsip kebenaran ini. Setiap kali kami memohon, ampunilah akan kesalahan kami. Supaya kami mengupayakan perdamaian dengan orang-orang yang membenci kami ataupun yang menyakiti kami, atau orang yang pernah bersalah kepada kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk memahami, mengerti, mengasihi orang-orang yang pernah mengecewakan hidup kami. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami serahkan semua umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini, dimanapun mereka berada. Bapa yang mengetahui apa yang mereka lakukan di hari ini, baik mereka yang sedang beraktivitas di luar rumah ataupun yang sedang bersiap untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya di hari ini di dalam rumah, atau di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di tempat-tempat pekerjaan mereka semua. Bapa, berkenanlah Engkau memberkati mereka. Apapun keadaan hidup kami taruhkan dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kami selalu mengalami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Dikau. Dengarlah doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.